Salam semua, kami adalah mahasiswa-mahasiswi Katolik Universitas Tanjung Pura dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Lingkungan. Kali ini kami akan menampilkan drama singkat kisah dari Alkitab. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinus Ervan. Saya berperan sebagai Yesus Kristus. Teman-teman, jadi saya Basis Ardi sebagai Andreas. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Ozauditia. Saya berperan sebagai Maria. Halo, perkenalkan nama aku Kristin Tarigas. Di sini aku berperan sebagai Marta. Baju ini halo semuanya, aku Adri Dika Pratama sebagai narator. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ditalita. Saya berperan sebagai Esther. Halo semuanya, kenalin nama aku Loresius Ristigo, aku berperan sebagai Simon. Kita berada di sebuah bukit, tempat di mana Yesus Kristus mengajarkan firman-Nya kepada orang banyak. Simon tampak gelisah. Guru, pengajaranmu sungguh amat indah. Tetapi ketika engkau bicara tentang makanan, persediaan gandum kita semakin menipis. Musim panen tahun lalu tidaklah begitu baik. Bagaimana saya bisa menjamin keluarga saya untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang layak? Benar Simon, suami saya bekerja keras, tapi harga-harga makin tinggi di pasar. Kami sudah memutar otak memikirkan apa yang akan kami makan besok. Belum lagi pakaian anak-anak, sudah usang. Saya juga khawatir guru, karena saya seorang pedagang kecil. Saya khawatir modal akan habis dan saya tidak bisa berjalan lagi. Kami sekeluarga mau makan apa? Saya seorang janda. Saya harus memutar otak saya agar saya dan anak saya mendapatkan pakaian yang layak. Saya kadang iri melihat orang-orang menggunakan jubah yang mewah. Saya khawatir anak saya akan merasa malu dengan keadaan ini. Ayolah saudari-saudaraku sekalian, bukannya guru sudah mengajarkan kita untuk tidak menyembah Mammon, tetapi kita harus berfokus pada nilai-nilai surgawi. Tetapi ini bukan tentang mencintai harta, Andreas. Ini tentang bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita bisa melayani Tuhan di saat kondisi kita lapar dan kesusahan dan terbebani. Yesus tersenyum lembut, memandang mereka satu persatu, lalu mulai berbicara dengan suara tenang namun berwibawa. Murid-muridku, beristirahatlah di sini. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah pula kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu gunakan. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, Bapamu di surga memelihara mereka. Tidakkah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kami lebih berharga dari burung-burung, kami tahu itu. Tapi burung tidak punya kewajiban rumah tangga. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Lihatlah bunga di sekitar. Bagaimana mereka bertumbuh? Mereka tidak bekerja dan tidak memintal. Aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dengan segala kemegahannya pun, ia tidak berpakaian seindah bunga-bunga di taman ini. Begitu indah rupa bunga itu. Jika demikian,
Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia lebih mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Kami sungguh kurang percaya, Guru. Yang kami lakukan hanyalah mengeluh dan khawatir akan hari esok. Janganlah kamu khawatir dan berkata, dengan apakah hari ini kami akan makan? Apakah yang akan kami minum hari ini? Dan dengan apakah kami akan berpakaian? Semua itu memang yang kami pikirkan setiap hari, Guru. Kami terlalu fokus pada hal-hal duniawi. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Maka apa yang harus kamu lakukan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaannya, itu yang harus menjadi prioritas kami. Kami akan mengutamakan kebenarannya. Jika kami fokus melakukan kehendak Bapa, Dia akan mengurus kebutuhan kami. Itu janji yang menghibur. Ya, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah beban. Karena itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai masalahnya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mulai sekarang, saya akan berhenti mencemaskan modal dan keuntungan besok. Hari ini, saya akan melakukan yang terbaik dan ikhlas kepada Bapak. Saya akan fokus untuk jujur dan adil bagi diri saya, untuk mencari kerajaan. Sisanya saya akan serahkan kepada Bapak. Dengan di taman, saya akan mengingatnya setiap kali saya tertekan dengan daftar belanjaan. Bapa memandang kita lebih berharga. Kekhawatiran itu sia-sia, hanya menambah beban. Terima kasih, Guru. Yesus mengulurkan tangannya, memberkati mereka. Mereka semua mengangguk penuh tekad. Demikianlah Yesus menanamkan benih iman yang kuat di hati para pendengarnya. Dia mengingatkan mereka dan kita bahwa kekhawatiran hanyalah beban yang tidak berguna, dan bahwa kita memiliki Bapa yang di surga, yang mengetahui setiap kebutuhan kita. Tugas kita hanyalah mencari kerajaannya dan kebenarannya, maka semua hal lainnya akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.